Banyak orang mengagumi Dr. Zakir Naik karena kemampuannya menjawab cepat dan percaya diri. Tapi, apakah cepat selalu berarti benar? Mari kita uji argumen-argumennya. Bukan dengan emosi, tapi dengan logika dan data. Pertama, kesalahan logika paling dasar. Jangan nilai agama dari pengikutnya, tapi dari kitab sucinya. Kalimat ini terdengar bijak. Tapi ternyata, di tangan Zakir, kalimat ini digunakan sebagai tameng untuk menghindari kritik terhadap realitas umat Islam sendiri. Padahal jika kita konsisten, ajaran agama seharusnya membentuk pengikutnya. Jika mayoritas pengikutnya justru korup, intoleran, atau radikal, bukankah itu membuktikan ada yang salah dalam sistem teologinya? Analoginya, bayangkan sekolah yang mengklaim punya kurikulum terbaik di dunia, tapi lulusannya justru paling banyak melakukan kejahatan. Boleh jadi kurikulumnya bagus di atas kertas, tapi kalau kenyataan berkata lain, apakah kita tidak berhak bertanya? Zakir sendiri inkonsisten. Di awal ia berkata jangan nilai agama dari pengikutnya, tapi di bagian lain ia bangga menyebut umat Islam paling dermawan, paling jujur. Jadi, boleh dinilai dari pengikut atau tidak? Kesalahan kedua, kekeliruan no true Scotsman. Ketika ditanya soal terorisme, Zakir buru-buru menjawab, itu bukan Muslim sejati. Ini contoh klasik dari logical fallacy yang disebut no true Scotsman, di mana setiap contoh buruk dikeluarkan dari kelompok dengan alasan mereka bukan contoh asli. Jika Muslim yang membom gereja disebut bukan Muslim sejati, lalu siapa yang menentukan standar Muslim sejati? Zakir negara Islam? Atau masing-masing umat menurut interpretasi pribadi? Masalahnya, dalam Islam tidak ada satu otoritas tunggal yang diakui semua mazhab. Maka siapapun bisa mengklaim dirinya paling benar, dan yang lain bukan Muslim sejati. Kesalahan ketiga, salah gunakan sains. Zakir berkata, tidak ada sains mapan yang bertentangan dengan Al-Quran. Tapi mari kita uji beberapa klaim sains dalam Al-Quran yang sering dipakai. QS Al-Kahfi 86, matahari terbenam di mata air berlumpur. QS Fusilat 12, bintang-bintang di langit terdekat sebagai pelindung. QS Yasin 36, segala sesuatu diciptakan berpasangan padahal banyak organisme aseksual. Faktanya, penafsiran sains dalam Al-Quran sering dipaksakan. Bahkan banyak ilmuwan Muslim sendiri mengkritik pendekatan ini karena menyamakan ilmu tafsir dengan ilmu eksakta. Catatan historis teori embriologi dalam Al-Quran yang dipopulerkan Zakir berasal dari Maurice Bucaille. Bukan ilmuwan biologi, melainkan dokter dengan motivasi apologetis. Kesalahan keempat, argumen keselamatan. Salah satu pertanyaan penting dari Dr. Richard Lee adalah, mengapa jika saya tidak percaya Islam saya masuk neraka? Apakah ini bukan cuma strategi pemasaran spiritual? Zakir menjawab dengan analogi matematika. Kalau kamu jawab 2 plus 2 bukan 4, kamu salah. Sama dengan Islam. Kalau tidak percaya, kamu salah. Ini false analogy. Dalam matematika, kebenaran bersifat objektif dan universal. Tapi dalam keyakinan agama, ada konteks historis, linguistik, dan penafsiran yang kompleks. Pertanyaannya bukan salah atau benar, tapi apakah masuk neraka hanya karena tidak tahu atau tidak percaya? Islam, apakah adil? Kesalahan kelima, tafsir manipulatif dan selektif. Zakir mengutip Al-Maidah 32, barang siapa membunuh satu jiwa, seolah membunuh seluruh manusia. Terdengar damai. Tapi konteksnya, ayat ini sebenarnya ditujukan kepada Bani Israel Yahudi, bukan umat Islam. Lanjutannya, justru bicara tentang membunuh demi menjaga ketertiban. Lebih parah lagi, Zakir mengabaikan ayat-ayat seperti QS At-Taubah 29, perintahkan memerangi orang kafir. QS An-Nisa 89, bunuh orang murtad. Analoginya, mengutip Al-Quran seperti ini ibarat membaca buku aturan perang, tapi hanya kutip paragraf tentang jangan menyerang dulu, dan mengabaikan paragraf lain yang bilang, serang kalau mereka menolak Islam. Kesalahan keenam, taqiyah atau manipulasi kemungkinan serius. Apakah Zakir sedang melakukan taqiyah, ajaran dalam Islam yang mengizinkan berbohong demi membela agama? Atau apakah dia sendiri sudah hanyut dalam sistem logika yang inkonsisten dan apologetis? Dalam beberapa bagian, Zakir tampak seperti tidak menjawab pertanyaan, tapi justru memutarbalikkan definisi, menyodorkan analogi yang lemah, dan menghindari substansi. Kesimpulannya, Zakir Naik bukan tidak pintar, tapi kepintarannya sering digunakan bukan untuk mencari kebenaran, melainkan menutupi celah ajaran. Kita butuh lebih dari sekadar suara lantang. Kita butuh kebenaran yang utuh, jujur, dan konsisten. Bahkan ketika itu tidak nyaman, jangan berhenti bertanya. Uji semua ajaran, termasuk yang paling sering dikutip. Dan bagi yang mencari jawaban, jangan takut untuk meneliti Yesus.
yang tidak hanya mengajar, tapi juga hidup dalam kasih dan kebenaran. Kesalahan keenam, taqiyah atau manipulasi kemungkinan serius. Apakah Zakir sedang melakukan taqiyah, ajaran dalam Islam yang mengizinkan berbohong demi membela agama? Atau apakah dia sendiri sudah hanyut dalam sistem logika yang inkonsisten dan apologetis? Dalam beberapa bagian, Zakir tampak seperti tidak menjawab pertanyaan, tapi justru memutarbalikkan definisi, menyodorkan analogi yang lemah, dan menghindari substansi. Kesimpulannya, Zakir Naik bukan tidak pintar, tapi kepintarannya sering digunakan bukan untuk mencari kebenaran, melainkan menutupi celah ajaran. Kita butuh lebih dari sekadar suara lantang. Kita butuh kebenaran yang utuh, jujur, dan konsisten, bahkan ketika itu tidak nyaman. Jangan berhenti bertanya. Uji semua ajaran, termasuk yang paling sering dikutip. Dan bagi yang mencari jawaban, jangan takut untuk meneliti Yesus, yang tidak hanya mengajar, tapi juga hidup dalam kasih dan kebenaran.